kecuali mobil sudah pernah dilakukan overhaul. Kemudian dia di undersize metalnya, kemudian proses undersize dia nggak bagus sehingga menimbulkan getaran yang berlebih. Itu efeknya ke bodi juga. Nah itu juga bisa. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga sobat AHPedia. Ini Emilia lagi kenapa nih Mas Ardi nih? Ini Pak, Pak Taufik bisa ngerasain nih Pak. Kita pegang kondisi bodi ya. Ini dia terasa getar banget. Oh iya, benar. Ya ini getarnya nggak normal? Getarnya nggak normal ini. Dia getar banget itu sampai ke setir sebenarnya ini. Nah ini kita akan ngecek kondisi engine mounting. Mounting itu posisinya ada di sini Pak. Nah, ini ada satu, terus yang di bawah aki sini ada satu yang buat transmisi. Nah ini kita kalau kamera nggak bisa ngejangkau, tapi kita bisa ngecek caranya adalah kalau untuk mounting yang dia udah jebol, ini kan dia kan getar kayak gini biasanya disebabkan karena mounting yang sudah jebol. Nah kalau dia mountingnya ini udah jebol, apabila mesin kita dongkrak, dia mountingnya akan ini Pak pisah antara body. Ya, antara mounting yang ada di bodi dudukannya dengan mounting yang ada di mesin itu akan akan terpisah. Nah, kalau sudah terpisah kayak gitu, maka kita sebaiknya ganti. Karena efeknya apa? Kalau mounting itu dia jebol, kemudian dia nggak diganti, mesinnya kan ada hentakan, Pak. Benar. Hentakan itu yang dia akan menggeser posisi mesin. Apabila mesin bergeser posisi, maka yang efeknya nanti drive shaft atau as rodanya itu jadi geser, kemudian oli menjadi rembes, kayak gitu. Nah, barangnya seperti apa? Posisinya ada di sini. Ya. Tapi kita ada satu barang yang kondisinya sudah dibuka. Nah, barangnya sama ada di sana, Pak Taufik. Baik. Nah, ini Pak Taufik. Ya, ini namanya mounting. Ini yang lama. Dia di sini ada yang dapat mesin. Sisi dapat mesin ini adalah yang ada bautnya. Ini yang dapat bodi. Yang ini rumahnya. Nah, ilustrasinya adalah apabila dia ini jebol. Nah, ini dia kan goyang Pak Taufik. Oh iya, benar. Nah, apabila dia goyang seperti ini, mesin nanti kalau dia terjadi hentakan, dia nggak bisa meredam kan? Yang terjadi goyang. Bisa jadi dia miring atau dia sender ke sisi bodi sehingga getarannya lebih besar. Efek yang lainnya nanti sisi bawah, karena dia penggerak roda depan mobil ini, yang terjadi kalau mesinnya dia bergeser, otomatis si roda juga nggak center kan, as rodanya itu biasanya seal drive shaftnya menjadi lebih cepat bocor. Nah, sehingga ini kita harus ganti. Bentuk penggantinya seperti ini spare part original Nissan. Ya, secara ini apa tuh namanya, kode 11210 ED50E. Ini dia original Jepang dengan kondisi atau fontnya ya. Kalau dia original dia lebih rapi. Kemudian di dalamnya sini ada sejenis kayak kertas supaya dia nggak karatan, Pak. Nah, emang seperti ini stikernya ada juga yang nggak asli? Ada. Wah. Ada Pak yang nggak asli. Ada ya? Ada. Jadi kita mengenali karakternya adalah dengan kita tahu asli. Kalau asli dia warna ininya lebih mengkilat. Kemudian karakter hurufnya ini dia lebih rapi ya. Fontnya ini nggak ditemukan kecuali hanya di original part. Yang non ori itu biasanya fontnya itu nggak seperti ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ardi. Iya. Ya lebih amannya sih kalau mau beli spare part original di dealer resmi. Oh, dealer mau ya? Kalau jual spare part aja mau ya? Bisa. Oke, kawan-kawan ya. Unboxing ya. Ini Mas Ardi. Nah, ini dia kalau seperti apa? asli itu tentu di dalamnya sini ada ini Pak, kertas. Sebenarnya dia ini ya untuk menjaga supaya dia nggak basah, lembab. Ya. Sehingga kalau dia lembab dia kan besi ya, lebih rentan karat. Nah, ini adalah untuk melindungi biar nggak karat. Nah, ini kalau originalnya dia lebih rapi untuk ininya, untuk potongan karetnya ya. Jadi nggak ada sisa-sisa karet di sana. Kemudian celah ininya ini kencang nih Pak. Kencang ya? Dibandingkan dengan yang ini. Ini dia lebih kencang.
Nah, kemudian di sisi bawahnya kalau yang original ini ada sejenis pelumas. Ini Itu pelumas itu? ya, ini pelumas, di dalamnya sini ada pelumasnya. Makanya kalau dia ini jebol, pasti dia pelumas itu akan keluar melalui sini, Pak. Mounting sini. Kemudian akan ada bekas-bekasnya. Kayak gitu. Nah, ini kalau yang original lebih rapi, kemudian lebih presisi untuk pemasangannya. Pemasangan ya. Lebih mudah. Kalau yang non ori kita pernah pasang juga, dia lebih sulit untuk ininya, untuk pemasangan di mesinnya dan juga di dudukannya ya, karena memang kurang presisi. Kemudian secara getaran ini jauh lebih lembut, Pak. Jadi benar-benar kayak nggak ada getarannya kalau ketika sudah diganti untuk engine mountingnya. Tapi kalau yang pakai yang non original, dia getarannya masih ada sedikit. Tapi kembali ke budget. Kalau untuk yang original 566.000 harganya satunya. Kalau yang non ori mungkin ya 250 sampai dengan 350 udah dapat Rp1.000. Oke, ini kan kita ganti Pak Taufik ya mobil. Mas Ardi, Ya Pak Taufik. untuk kasus yang seperti tadi, Ah. yaitu engine mounting. Mounting, ini udah kita ganti dan untuk getaran sudah smooth. Oke. Jadi udah nggak ada lagi getaran. Kalau untuk mounting, perkiraan prediksi dia mengalami kerusakan. Karena ini kan kayak gini, faktor ini dianya sendiri Pak, mounting. Jadi nggak ada penyebab kerusakan lain kecuali memang umur. Karena dia memang karet. Biasanya sih umurannya 4 sampai dengan 5 tahun. Itu udah mulai mengalami pecah. Seperti itu Pak Taufik. Nah, untuk getar yang terjadi tadi, itu ada nggak sih yang mirip dengan getar ini? Ya, kalau untuk getar yang lain, kalau dari engine mounting nggak ada ya. Jadi murni kalau untuk getaran di mesin itu hanya engine mounting. Kecuali mobil sudah pernah dilakukan overhaul. Kemudian dia di undersize metalnya. Kemudian proses undersize dia nggak bagus sehingga menimbulkan getaran yang berlebih. Itu efeknya ke bodi juga. Nah itu juga bisa pengaruh. Ini engine mounting rusak seperti ini, apa namanya? Sepanjang mesin hidup dia bergetar. Ya, sepanjang mesin hidup dia bergetar, mesin digas tambah getar. Oh, begitu. Iya, seperti itu. Dan bergetarnya itu di bodi atau di setir atau di mana? Di setir, di bodi, kemudian di area depan itu juga bergetar, di area mesin, di ruang mesin itu. Sebenarnya kalau untuk getaran sendiri pasti akan terasa ketika dia sudah jebol, Pak. Makanya ketika kita bawa mobil, oh mobil kok nggak nyaman ya pakai getar gitu ya. Tambah getar, berarti itu dari engine mountingnya, itu aja sih. Kalau mesin belum pernah dibongkar, engine mounting itu adalah di antara penyebab utamanya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.